Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai proyek pembuatan ekoenzim. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Aura Iga Maharani sebagai moderator dan rekan saya Ferik Rizkyardi, Intan Febriani, Kaprian Alsyah Kurnia, Natasha Aulia Rahman, dan Nurul Fadila Ilahi. Untuk pokok bahasannya terdiri dari pendahuluan, dasar teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Dila. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian yang pertama, yaitu bagian pendahuluan. Sampah organik merupakan jenis sampah yang mudah membusuk, sehingga penanganan untuk sampah ini harus cepat dilakukan agar tidak tumbuh belatung dan menyebabkan faktor penyakit. Saat ini di masyarakat baru mengenal pengolahan sampah organik menjadi kompos, sehingga perlu adanya inovasi baru bentuk pengolahan sampah organik menjadi bentuk lain yang mudah diterapkan di masyarakat. Salah satunya adalah dengan pembuatan ekoenzim dan molase dari sampah sayuran dan kulit buah. Ekoenzim ini adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran, gula, seperti gula coklat, gula merah atau gula tebu, dan air. Warnanya coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Manfaat dari ekoenzim ini adalah sebagai cairan pembersih serbaguna, pupuk tanaman, pengusir hama, dan melestarikan lingkungan. Cara membuat ekoenzim ini adalah dengan siapkan kontainer plastik bekas atau bisa berupa botol atau toples bekas atau jerrycan. Selanjutnya air, gula, dan kulit buah yang lunak dengan rasio 10:1 dan banding 3. Kulit buah yang bisa digunakan misalnya seperti kulit jeruk, nipis, lemon, apel, mangga, daun pandan, serai, dan lain-lainnya. Adapun manfaat dari ekoenzim ini adalah dapat dimanfaatkan sebagai pembersih serbaguna, sebagai pupuk tanaman, sebagai pengusir berbagai hama tanaman, dan sebagai pelestari lingkungan sekitar, di mana ekoenzim dapat menetralisir berbagai polutan yang mencemari lingkungan sekitar. Mengingat manfaat dan potensi penggunaannya di lingkungan sangat banyak, maka penulis memfokuskan penelitian ini untuk mengetahui analisis komparasi atau perbandingan hasil konversi ekoenzim menggunakan bahan organik berupa buah nanas atau Ananas commusus dan pepaya atau Carica pepaya. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang kita bahas diantaranya: A. Bagaimana proses pembuatan ekoenzim? B. Apa saja reaksi yang terjadi dalam proses pembuatan ekoenzim? C. Apa manfaat ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari? Tujuan praktikumnya, yang pertama, untuk mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan ekoenzim, untuk mengetahui reaksi kimia yang terjadi di dalam ekoenzim, untuk mengetahui bahan-bahan dan alat apa saja yang dipakai dalam pembuatan ekoenzim, dan untuk mengetahui manfaat dari larutan ekoenzim. Manfaat penelitiannya untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai cara pembuatan ekoenzim dan sebagai referensi dan bacaan mengenai proses pembuatan ekoenzim dari sampah organik. Selanjutnya untuk waktu dan tempat. Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Untuk waktunya pukul 16 hingga selesai. Lokasinya di tempat di rumah masing-masing. Selanjutnya, dasar teori. Ekoenzim atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik, gula, dan air. Cairan ekoenzim ini berwarna coklat gelap dan memiliki aroma yang asam segar yang kuat. Bermula dari penemuan Dr. Rosukon Phompanphong, seorang peneliti dan pemerhati lingkungan dari Thailand. Inovasi ini memberikan distribusi yang cukup besar bagi lingkungan. Residu dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Sedangkan liquid ekoenzim itu sendiri dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, sangat efektif untuk membersihkan lantai rumah.
Desinfektan dapat digunakan sebagai antibakteri di bak mandi. Insektisida digunakan untuk membasmi serangga dengan campuran ekoenzim dengan air dan digunakan dalam bentuk spray. Selanjutnya juga cairan pembersih diselokan, terutama selokan kecil sebagai saluran pembuangan air kotor. Pembuatan ekoenzim ini juga memberikan dampak yang luas bagi lingkungan, secara global maupun ditinjau dari segi ekonomi. Ditinjau manfaat bagi lingkungan, selama proses fermentasi ekoenzim berlangsung, dihasilkan gas O3 yang merupakan gas yang dikenal dengan sebutan ozon. Di sini saya akan melanjutkan tentang metode penelitian. Yang pertama itu ada alat dan bahan. Alatnya berupa wadah plastik kedap udara, sendok pengaduk, label nama, nampan besar, dan juga teko air. Untuk bahannya ada gula aren, kulit jeruk, jeruk nipis, sisa sayur sawi, kulit wortel, kulit pepaya, kulit buah naga, kulit pisang, kulit semangka, dan juga air bersih. Yang kedua itu cara kerjanya. Yang pertama, memasukkan air bersih sebanyak 60% dari volume wadah. Kemudian masukkan gula sesuai takaran, yaitu 10% dari berat air. Lalu, lakukan pengadukan gula aren dan air yang telah tercampur terlebih dahulu sebelum dimasukkan sisa buah dan sayuran. Kemudian masukkan potongan kecil sisa buah dan sayuran, yaitu 30% dari berat air. Kemudian mengaduk sisa buah dan sayuran di dalam wadah berisi air dan gula aren agar tercampur rata. Kemudian menutup wadah kembali dengan rapat. Selanjutnya memberikan label tanggal pembuatan larutan ekoenzim dan tanggal pemanenan dari larutan ekoenzim nantinya. Selanjutnya itu proses pembuangan gas ekoenzim setelah 7 hari. Kemudian proses pembuangan gas ekoenzim setelah 30 hari, dan yang terakhir itu setelah 3 bulan dilakukan pemanenan dan dimasukkan ke wadah baru yang bersih dan siap untuk disimpan. Baiklah, saya Kaprana Syakuni akan melanjutkan materi mengenai hasil pengamatan dan pembahasan. Untuk hasil pengamatan seperti yang rekan-rekan lihat itu pada gambar yang ada di PPT, untuk gambar pertama itu merupakan ekoenzim pada hari pertama. Nah, untuk pada hari pertama itu buah-buahan dan sayur-sayuran yang kita masukkan ke dalam toples itu belum mengalami pembusukan atau belum mengalami proses fermentasi. Kemudian gambar kedua itu merupakan ekoenzim pada hari ke-7, di mana pada hari ke-7 ini sudah terjadi proses fermentasi. Itu dapat ditandai dari buah-buahan dan sayur-sayuran tersebut sudah mulai lembek dan warnanya sudah tidak lagi segar. Kemudian untuk gambar ketiga itu merupakan hasil ekoenzim setelah kurang lebih difermentasi selama 90 hari atau 3 bulan. Kemudian untuk gambar keempat itu merupakan hasil ekoenzim setelah 3 bulan dan dilakukan penyaringan. Ampas dari buah-buahan dan sayur-sayuran tadi itu dapat dimanfaatkan untuk pembuatan ekoenzim berikutnya ataupun dapat dimanfaatkan sebagai untuk kebutuhan sehari-hari seperti pupuk. Nah, untuk pengaplikasian ekoenzim ini sendiri itu dapat digunakan untuk pembersih hama, hand sanitizer, dan kebutuhan lainnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ekoenzim itu merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik, gula, dan air. Cairan ekoenzim ini itu berwarna coklat, gelap, dan memiliki aroma yang asam segar yang kuat. Ekoenzim ini pertama kali ditemukan dan dikembangkan oleh Dr. Rosukan Pempangfong yang ada di Thailand yang aktif pada riset mengenai enzim selama lebih dari 30 tahun. Praktikum ekoenzim ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, yang dimulai dari tanggal 26 Agustus 2021 hingga 26 November 2021. Pengamatan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu setelah 1 minggu, 1 bulan, dan 3 bulan. Setelah 1 minggu, itu fermentasi pada ekoenzim tersebut terdapat endapan yang berwarna coklat yang mengapung dan menghasilkan gas. Dalam pengamatan 1 bulan, tidak terlihat adanya perbedaan yang mencolok. Hanya saja bau ekoenzim itu lebih pekat dan sedikit gas. Setelah 3 bulan, ekoenzim itu sudah dapat kita panen dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari kita. Dalam larutan ekoenzim itu
terjadi proses fermentasi dengan bantuan enzim yang ada di dalamnya, yang akan menghasilkan ekoenzim dalam waktu sekitar kurang lebih 3 bulan. Dalam proses fermentasi tadi itu diperoleh persamaan reaksi, yaitu CO2 ditambah N2O ditambah O2 menghasilkan O3 ditambah NO3 ditambah CO3. Dalam proses ini dihasilkan juga gas, dan ketika dalam waktu 1 minggu tutup botol tersebut tidak dibuka, maka akan terjadi ledakan dalam botol tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat ekoenzim tidak menggunakan wadah dari kaca. Hal ini dikarenakan tekanan gas yang ada di dalam botol ini bertujuan agar gas hasil fermentasi dapat dibebaskan, karena jika tidak demikian maka sistem enzim di dalam botol akan mengalami expand atau tekanan keras yang dapat menghasilkan ledakan kecil maupun besar, tergantung lama akumulasi gas hasil fermentasi pada keadaan jenuh. Tanda ekoenzim ini berhasil dengan baik yaitu warnanya cerah sesuai dengan bahan yang kita gunakan. Namun, warna ini akan sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung pada bahan yang kita gunakan. Aromanya sesuai dengan bahan yang khas dengan aroma segar hasil fermentasi. Ada jamur putih dan ada jamur hitam, itu berarti ekoenzim mengalami kegagalan, dan pH di bawah 4. Ekoenzim menggunakan bahan baku yang mudah didapat, seperti sampah sisa rumah tangga, sisa sayur dan buah. Proses fermentasinya dilakukan selama 3 bulan. Larutan-larutan yang dihasilkan memiliki khasiat yang banyak. Larutan ekoenzim bila dicampur dengan air akan bereaksi serta dapat digunakan sebagai cairan pembersih mulai dari piring, lantai, pakaian, kakus, sampai dengan pencuci rambut dan sabun mandi. Manfaat ekoenzim dan bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama itu sebagai cairan pembersih serbaguna. Kita bisa menggunakan cairan ekoenzim sebagai cairan untuk membersihkan seluruh rumah, baju, bahkan sayur dan buah juga. Yang kedua, dijadikan sebagai pupuk tanaman. Ekoenzim berguna untuk menyuburkan tanah dan tanaman, menghilangkan hama dan meningkatkan kualitas dan rasa buah dan sayuran yang ditanam. Yang ketiga itu sebagai pengusir hama. Ekoenzim sangat efektif untuk mengusir hama tanaman seperti anggrek dan sayur-sayuran. Bahkan, hama atau hewan yang mengganggu di sekitar rumah, seperti kecoa, semut, lalat, nyamuk, dan serangga lainnya. Yang keempat itu melestarikan lingkungan sekitar. Larutan pembersih komersial yang ada sekarang sering mengandung berbagai jenis senyawa kimia seperti fosfat, nitrat, amonia, klorin, dan senyawa lain yang berpotensi mencemari udara, tanah, air tanah, sungai, dan laut. Selanjutnya itu kesimpulan. Ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik, gula, dan air. Yang kedua, pembuatan ekoenzim dibuat dengan gula, sisa-sisa buah dan sayur, serta air dengan perbandingan 1:3:10. Yang ketiga, ekoenzim dapat dimanfaatkan sebagai disinfektan, pembunuh bakteri dan jamur sehingga dapat digunakan sebagai pengganti pembersih dan pestisida berbahan kimia, sebagai cairan pembersih yang ramah lingkungan. Yang keempat, ekoenzim juga dapat dipakai sebagai membersihkan kaca dan kamar mandi dan sebagai pupuk tanaman. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian dari kelompok 2, disudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.